Kalau mau mudik ke jalur yang ekstrim, kira-kira pakai mobil apa ya yang cocok? Oh, tenang aja, karena ini adalah beberapa mobil yang bisa dipakai mudik ke jalur yang ekstrim. Yang pertama, ada Toyota Rush dan juga Daihatsu Terios. Kalau lo rasa medium SUV itu terlalu mahal, ada baiknya lo ambil Toyota Rush atau enggak Daihatsu Terios nih. Meskipun penampilan gak se-update Toyota dan Daihatsu sekarang, ternyata dibanding rivalnya yang sama-sama SUV 7-seater, mobil ini bisa lebih unggul nih kalau di jalan ekstrim. Karena sistemnya masih menggunakan RWD alias rear wheel drive. Jadi kalau misalnya mau nanjak gitu ya, udah dijamin deh, mobil ini siap mengantar lo untuk berpetualang saat mudik. Berikutnya, ada Toyota Fortuner. SUV keluaran Toyota ini emang gak ada obat deh gantengnya. Selain karena ganteng, kapabilitas off-roadnya lumayan memadai loh. Apalagi kalau ambil varian yang 4x4. Jadi buat diajak touring keluar Pulau Jawa, dijamin deh lo gak akan nyesel kalau bawa mobil ini. Asalkan kalau nggak pakai rotator kayak yang udah-udah. Berikutnya yang ketiga adalah Mitsubishi Pajero Sport. Mitsubishi ini kalau soal trek tanah jangan ditanya deh, udah kebukti dari ajang rally. Apalagi kalau udah masuk-masuk ke medan terjal dan juga ekstrim. Pajero ini buat tampangnya sih sama-sama ganteng ya, kayak pesaingnya tadi yaitu Fortuner. Soal tenaganya pun bersaing. Jadi soal off-roadan jangan ditanya deh mobil ini. Buat masuk ke medan yang curam, berlumpur hingga berair, pasti mobil ini udah ahli. Dan jangan lupa lagi nih, Pajero Sport ini punya sunroof. Jadi bikin suasana kabin tuh makin terasa mewah. Berikutnya ada Isuzu MU-X. Sebagai pengganti dari Panther, oh jelas, MU-X ini gak bisa disetarain sama Panther. Lihat aja gimana gagahnya mobil ini. Dan secara kemampuan melewati medan ekstrim, udah pastilah ya, jangan diraguin lagi. Lanjut lagi, ada Nissan Terra. Kalau dirasa Fortuner sama Pajero itu udah lo anggap sebagai mobil yang pasaran, gak ada salahnya nih lo ambil SUV lain yang sama-sama dari Jepang kayak si Nissan Terra. Lihat aja nih tampilan eksteriornya, gak kalah gagah sama SUV yang lainnya. Tapi lihat deh nih interiornya, dari setir sampai warna material kulitnya rasanya tuh sporty banget. Jadi kalau misalnya lo mudik pakai mobil ini ke jalan yang ekstrim, pasti vibe sportinya kerasa banget nih. Berikutnya ada Toyota Land Cruiser. Kalau Fortuner lo anggap kemahalan, mending lo ambil ini aja, karena ini adalah Toyota Land Cruiser. Soal kemampuan off-road jangan ditanya, udah pasti memadai banget. Kalau soal kelegaan pasti lega banget. Dan kalau soal harga udah pasti wah, murah banget. Asal lo punya duit. Dan yang penting, siapin dulu dah duit bensinnya. Lanjut lagi nih ke mobil berikutnya, ada Jeep Wrangler. Sebuah Jeep kalau dalam medan ekstrim dari dulu sih emang udah gak ada lawan ya. Sampai sekarang pun DNA off-roadnya masih kental banget nih, karena udah tercemin dari penerusnya Jeep Willys, yaitu Jeep Wrangler. Jadi kalau mau mudik pakai mobil ini ke jalan ekstrim, udah pasti jangan ditanyain deh kemampuannya. Kalau buat off-road aja mampu, gimana kalau buat bayar pajak? Yang terakhir ada Mercedes-Benz G-Class. Kalau Land Cruiser dan juga Jeep Wrangler tadi masih dirasa kemurahan, tenang aja, masih ada Mercedes-Benz G-Class G63 dengan mesin 4200cc V8 biturbo. Mobil ini sanggup menghasilkan tenaga hingga 597 horsepower. Selain dari tenaga, interior yang dikasih lihat juga menjanjikan banget nih, dengan material-material mahal dan juga tampangnya yang sangar. Jadi semisal lo mudik bawa G63 ini, wah gue yakin banget deh, satu kampung pasti bakal suhu sama keberadaan lo. So itu dia beberapa rekomendasi mobil mudik yang cocok lo bawa ke jalur ekstrim versi Ottosia. Nah dari yang gue sebutin, menurut lo mana nih yang paling capable buat diajak ke jalur ekstrim dan juga pas di kantong lo? Tulis pendapat lo di bawah kolom komentar ya.